Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidira Mamati dengan NIM 22050974047 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2022B. Nah, kali ini kita akan konfigurasi mail server. Nah, untuk tujuan kali ini yang pertama untuk memahami fungsi mail server, terus mengenal protokol mail server, dan mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Untuk mail server sendiri adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengelola, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server digunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atau atas email yang masuk. Fungsi utama dari program ini sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Untuk web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui website. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Untuk protokol email, ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu ada protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, ada POP3, Post Office Protocol V3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Nah, untuk SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirim ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agents (MTA) yang ada dalam server email Anda. Nah, untuk port SMTP defaultnya ada di port 25, port tanpa dienkripsi, dan port 426 sampai port SLR atau TLS, nama lain dari SMTPS. Nah, untuk POP3 atau POP3 untuk menerima email merupakan protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal, digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal tanpa menyimpan salinannya di server. Nah, biasanya dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. Untuk POP3 adalah protokol komunikasi satu arah, yang artinya data diambil dari server yang dikirim ke email lokal di perangkat komputer. Lalu untuk portnya sendiri, port default dari POP3 ini ada di port 110, port tanpa dienkripsi, dan port 995, port menggunakan SSL atau TSL, nama lain dari POP3S. Untuk kelebihan menggunakan POP3, yaitu yang pertama, ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer,
tidak perlu terhubung ke internet apabila Anda ingin membukanya kembali. Yang kedua, kebanyakan tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirim dan diterima. Yang ketiga, dapat membuka file attachment dengan cepat. Yang terakhir, tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox kecuali hard disk komputer Anda penuh. Yang untuk kekurangan dari menggunakan POP3 ini ada jika JavaScript pada mail reader diaktifkan, email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Semua pesan akan disimpan di komputer. Hal ini dapat mengurangi space pada hard disk komputer. Semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer, karenanya potensi komputer terinfeksi virus dari email lebih besar. Yang terakhir, folder email terkadang hilang. Jika ini yang terjadi, upaya restore cukup sulit dilakukan. Nah, untuk pengertian IMAP dan perbedaannya dengan POP3 juga digunakan IMAP seperti halnya POP3 juga digunakan untuk mengirimkan email ke lokal mail. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerja. Untuk IMAP sendiri merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirim ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Nah, protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Dalam IMAP, email disimpan di server. Ketika ingin mengecek email, lokal mail akan menghubungi server untuk menampilkan pesan mail. Sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak di-download ke email lokal. Nah, port IMAP defaultnya sendiri ada di port 143, yaitu port tanpa dienkripsi, dan port 993 atau port SLT atau TLS, nama lain dari IMAP. Kelebihan menggunakan IMAP dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat berbeda. Nah, yang kedua, email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi email. Yang ketiga, Anda mengunduh pesan yang ingin dibuka sehingga tidak perlu menunggu semua pesan diunduh. Yang terakhir, attachment tidak secara otomatis diunduh oleh IMAP sehingga email dapat diakses lebih cepat. Dapat memilih attachment tertentu yang ingin dibuka. Untuk kekurangan IMAP sendiri, ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Yang kedua, email disimpan pada server sehingga mengurangi disk space hosting. Yang terakhir, email dengan IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi internet. Nah, komponen dari mail server itu diminta oleh semua mail server agar dapat berfungsi maksimal dalam proses penerima dan menerima email dengan lancar. Pada dasarnya, mail server memiliki dua aplikasi, yaitu SMTP dan POP3 atau POP. Komponen yang dimiliki oleh mail server ada 3, yaitu MUA atau Mail User Agent, memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Yang kedua ada MTA atau Mail Transport Agent. Ini adalah salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengirim email. MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukannya, antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat tujuan sebagai tahap pertimbangan bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Yang terakhir ada MDA atau Mail Delivery Agent, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengirim
Pengiriman pesan email MDA memiliki dua komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirim pesan, serta yang kedua adalah delivery agent yang bertugas untuk mengirim pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Cara kerja web mail server yaitu memiliki dua server yang berbeda fungsi, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server sending email, serta yang kedua adalah incoming server receiving email. Nah, cara kerja email bervariasi tergantung dari program dan aplikasinya. Proses pengiriman email melalui TCP atau IP dapat dianalogikan sebagai berikut, yaitu sender ke user agent, lalu dibaca, waiting list, maksudnya sending user agent, lalu menunggu list email, lalu ke MTA, user mailbox, lalu ke user agent, lalu receiver. Nah, untuk cara kerja sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Untuk jenis-jenis mail server sendiri ada beberapa. Yang pertama ada SendMail, adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Nah, untuk yang kedua, Postfix merupakan email server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Berbedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta macOS atau X. Email, yang terakhir ada Gmail, adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Gmail belum memiliki sedikitpun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Gmail banyak digunakan oleh penyedia mail besar seperti Hotmail dan Yahoo. Untuk contoh mail server ada komponen mail transfer agent, contohnya aplikasi sending, Postfix, Akin, Gmail, MailX, Pini, dan Netscape. Untuk komponen mail delivery agent ada mail yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Nah, yang terakhir ada komponen mail server agent, contohnya Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, dan Gmail, dan Evolution. Nah, di sini ada percobaan skenario. Untuk langkah percobaan yang pertama, pastikan jaringan dapat terhubung dengan baik, terutama pada jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone, dan dapat terhubung dengan DNS server 3.33.3.3.1 dan mail server dengan IP 43.43.43.4. Ini nanti akan kita simulasikan. Nah, untuk mail servernya sendiri, kita masuk dulu ke desktop, lalu IP konfigurasi kita masukkan tadi IP-nya. Ini sudah saya masukkan, yaitu dengan IP address-nya 43.43.43.4 dan subnet smash-nya ada 255.255.255.0 karena /24. Lalu kita masukkan default gateway-nya, yaitu ada 43.43.43.3 yang terhubung ke router 3, dan default DNS servernya yaitu ini 33.33.33.1. Lalu kita cek apakah PC1 dan laptop ini sudah terhubung ke mail server dengan ping ping 43.43.43.1.
43.4. Sudah replay, sudah terhubung. Lalu kita cek yang laptop. Command ping 43.4. Replay juga sudah terhubung ke mail. Lalu kita masuk ke DNS dulu untuk menambahkan DNS. Lalu ke email. Maksudnya ke DNS. Nah, tambahkan ini mailku.com record dan addressnya 43.43.43.4, lalu add, save. Lalu kita coba lagi, kita melakukan ns lookup dari PC1. Lakukan ns lookup mailku.com. Sudah bisa juga, berarti sudah bisa terhubung ke DNS juga mailku. Kita coba di laptop juga. ns lookup mailku.com. Sudah, ini juga sudah yang di laptop. Lalu masuk, kita akan konfigurasi ini emailnya di email server, lalu ke service, ke email. Nah, ini kita masukkan domain name-nya mailku.com. Nah, set. Terus user, kita buat user untuk PC1 dan laptop, kita buat user dengan user 1. Passwordnya user 1 tambah, terus user 2 untuk yang di laptop tambah. Nah, setelah sudah change, terus habis itu kita masuk ke PC 1, lalu ke email. Nah, di sini kita masukkan your email. Your name kita masukkan user 1, email addressnya user 1 mailku.com. Lalu incoming mail servernya mailku.com. Outgoingnya juga mailku.com. Terus username tadi user 1, passwordnya juga user 1. Oke. Save. Sudah. Lalu kita coba ini mengirim ke laptop. Jadi ini user 2, user 2. mailku.com. Lalu subjeknya jangan lupa halo, ini PC1.
kita tulis ini PC 1, ini pesan, maksudnya ini pesan dari PC 1 untuk laptop. Sudah, lalu send. Nah, ini sudah send sukses. Lalu kita masuk ke laptopnya. Masuk ke email. Sama seperti tadi, yaitu user 2 mailku.com. Lalu ini incomingnya mailku.com, outgoingnya juga mailku.com. Username-nya tadi user 2, passwordnya juga user 2. Lalu save. Nah, kita cek tadi di ini receive. Nah, ini sudah ada, kita buka. Nah, ini sudah sukses ya. Halo, ini PC 1 dari user 1 mailku.com. Dengan pesannya, ini pesan dari PC 1 untuk laptop. Nah, sekarang kita replay. Ini kita tuliskan pesan sudah diterima oleh laptop halo PC. Halo kembali PC 1. Kalau sudah, send. Nah, kalau sudah ini successful juga, kita cek lagi ke PC 1. Ke email, apakah sudah diterima? Kita lihat. Nah, ini sudah. Nih. Halo, ini PC 1. Nah, ini pengirimnya dari user 2 mailku.com dengan pesan sudah diterima oleh laptop. Halo kembali PC 1. Nah, sudah selesai. Berarti konfigurasi dari mail server kita sudah berhasil dan selesai juga. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.